Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati Afrianti, kelas 3A, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia dari Institut Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah psikolinguistik. Di sini, saya akan memaparkan tentang sejarah perkembangan psikolinguistik. Mari kita simak bersama. Sebelumnya, kita bahas dulu tentang psikolinguistik. Nama atau istilahnya muncul pada tahun 1954. Pada abad yang silam, terdapat dua aliran filsafat yang saling bertentangan dan saling mempengaruhi perkembangan linguistik dan psikologi. Di antaranya, aliran empirisme dan aliran rasionalisme. Untuk aliran rasionalisme adalah suatu aliran filsafat yang berupaya untuk memperluas metodologi yang dipersepsi dari matematika ke seluruh ilmu pengetahuan. Dan aliran empirisme merupakan aliran yang berpandangan bahwa sumber pengetahuan adalah pengalaman indrawi, bukan penalaran murni. Poin pertama, psikologi dalam linguistik. Pakar linguistik yang menaruh perhatian besar pada psikologi diantaranya von Humboldt, berkebangsaan Jerman, tahun 1767 hingga 1835. Beliau mencoba mengkaji hubungan antara bahasa, linguistik, dengan pemikiran manusia, psikologi. Ferdinand de Saussure, berkebangsaan Swiss, tahun 1858 hingga 1913, memperkenalkan tiga istilah tentang bahasa, yaitu language, lang, dan parole. Edward Sapir, berkebangsaan Amerika, tahun 1884 hingga 1939. Menurutnya, psikologi dapat memberikan dasar ilmiah yang kuat dalam pengkajian bahasa. Beliau mencoba mengkaji hubungan bahasa, linguistik, dengan pemikiran psikologi. Leonard Bloomfield, berkebangsaan Amerika, tahun 1887 hingga 1949, menganalisis bahasa yang telah dipengaruhi oleh dua aliran psikologi yang saling bertentangan, yaitu mentalisme dan behaviorisme. Otto Jespersen, berkebangsaan Denmark, menganalisis bahasa menurut psikologi mentalistik yang juga sedikit berbau behaviorisme. Poin kedua, linguistik dalam psikologi. Sejumlah pakar psikologi yang menaruh perhatian pada linguistik, diantaranya John Dewey, berkebangsaan Amerika, tahun 1859 hingga 1952, mengkaji bahasa dan perkembangannya dengan cara menafsirkan analisis linguistik bahasa kanak-kanak berdasarkan prinsip-prinsip psikologi. Kurt Bachelor, berkebangsaan Jerman, dalam bukunya Sport Theory tahun 1934, beliau menyatakan bahwa bahasa manusia itu mempunyai tiga fungsi yang disebut Kungeb, Apel, dan Darstellung. Wundt, berkebangsaan Jerman, tahun 1832 hingga 1920, merupakan orang yang pertama mengembangkan secara sistematis teori mentalistik bahasa. Di samping itu, dikenal sebagai pengembang teori performansi bahasa. Watson, berkebangsaan Amerika, tahun 1878 hingga 1958, menempatkan perilaku atau kegiatan berbahasa sama dengan perilaku atau kegiatan lainnya. Weiss, berkebangsaan Amerika, telah merintis jalan ke arah lahirnya disiplin psikolinguistik.
Poin ketiga, kerjasama psikologi dan linguistik. Kerjasama secara langsung antara disiplin linguistik dan psikologi sudah dimulai sejak tahun 1960 oleh Heimann Steinhall dan Morris. Kerjasama ini lebih erat dilakukan pada tahun 1901 di Jerman oleh Albert Tamm dengan Karl Marx. Di Amerika Serikat, kerjasama ini telah dirilis oleh Lembaga Social Science Research Council dengan menyelenggarakan satu seminar pada tahun 1951 di Universitas Cornell. Poin keempat, psikolinguistik sebagai disiplin mandiri. Secara formal, kelahiran psikolinguistik ditandai dengan dibukanya satu program khusus psikolinguistik pada tahun 1953 oleh R. Brown, sarjana pertama dari program khusus psikolinguistik, yaitu Eric Lundberg. Adapun tokoh penting lainnya yaitu Leslie, Osgood, Skinner, Chomsky, dan Miller. Poin kelima, 3 generasi dalam psikolinguistik. Psikolinguistik generasi pertama adalah psikolinguistik dengan para pakar yang menulis artikel dalam kumpulan karangan yang berjudul Psycholinguistic: A Survey of Theory and Research Problem yang disunting oleh C. Osgood dan T. Sebeok, cetakan pertama tahun 1954 dan dicetak ulang tahun 1965. Adapun tokoh lain dari generasi pertama ini adalah L. Bloomfield. Psikolinguistik generasi kedua. Menurut Mehler dan Noyes, psikolinguistik generasi kedua telah dapat mengatasi ciri-ciri atau mistik dari psikolinguistik Osgood dan Sebeok. Psikolinguistik generasi kedua berpendapat bahwa dalam proses berbahasa bukanlah butir-butir bahasa yang diperoleh, melainkan kaidah dan sistem kaidah yang diperoleh. Psikolinguistik generasi ketiga oleh G. Wirth dalam bukunya Two Problems for the New Psycholinguistic diberi nama New Psycholinguistic atau psikolinguistik baru. Ciri-cirinya, pertama, orientasi mereka kepada psikologi, tetapi bukan psikologi perilaku. Kedua, keterlepasan mereka dari kerangka psikolinguistik yang berdasarkan situasi dan konteks. Ketiga, adanya satu pergeseran dari analisis mengenai proses ujaran yang abstrak atau persepsinya ke satu analisis psikologis mengenai komunikasi dan perpikiran. Sekian pemaparan dari saya pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan. Jangan lupa tetap menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.